berjumpa kembali dengan Harapan Bangsa Business School dalam mata kuliah Marketing Management. Salam sejahtera, saya Samuel Tarigan. Dalam sesi ini saya akan menjelaskan tentang Marketing and Corporation. Karena pada dasarnya, fungsi pemasaran tidak bisa bekerja sendiri, melainkan terhubung di dalam dan di luar perusahaan. Selamat mengikuti. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran hari ini, dalam sesi ini kita harus mengulang kembali konsep map ya. Sebagai core courses ini ada konsep map yang telah kita bahas dan kita akan mulai dengan definisi ya. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang definisi apa itu pemasaran. Ya, pemasaran adalah creating value for customers dan capturing customer value, capturing value from customers through long-term relationships. Jadi pemasaran adalah menciptakan nilai bagi pelanggan. Bukan hanya membuat produk, tetapi memenuhi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Ya, jadi sekali lagi, creating value for customers, menciptakan nilai bagi pelanggan, memang dalam bentuk produk, tetapi lebih daripada sekedar produk, kita menghasilkan benefit atau manfaat, bukan sekedar produk. Ya, jadi itu yang disebut value for customers. Sekali lagi, apa yang bernilai buat customers bukan hanya produknya, tetapi benefit atau manfaat yang dihasilkan oleh produk tersebut. Jadi itu bagian awal dari marketing ya, menciptakan nilai bagi pelanggan. Dan kemudian kita juga harus mendapatkan value kembali dari customers, mengambil nilai, mengekstrak, mengcapture nilai. Nah, nilai bagi perusahaan apa? Tentu keuntungan ekonomis, nilai ekonomis, rupiah, dolar, profit ya. Jadi saya memenuhi apa yang dibutuhkan oleh customer dan customer memberikan profit kepada saya ya, melalui hubungan yang berkelanjutan. Jadi kita maintaining relationship supaya hubungannya tidak sekali tapi bisa berkelanjutan. Nah, minggu yang lalu kita juga sudah membahas bedanya selling dengan marketing ya. Memang pemasaran mengandung unsur menjual, tetapi menjual bukan artinya saya sudah memasarkan. Jadi kalau saudara sudah pernah menjual, saudara perlu belajar tetap tentang pemasaran. Karena apa? Karena pemasaran lebih luas daripada sekedar menjual. Dalam sesi sebelumnya telah dijelaskan bahwa menjual itu dimulai dengan filosofi dari factory, dari pabrik ya. Bahwa saya membuat sebuah produk, kemudian saya coba push, saya jual sebanyak mungkin, dan ketika sales volume-nya naik banyak, maka saya akan mendapatkan profit. Ya, saya mendapatkan profit dengan menjual sebanyak mungkin. Nah, pemasaran tidak demikian. Pemasaran bukan dimulai dengan pabrik saya dan menciptakan sesuatu yang saya bisa, ya, yang saya suka, tetapi dengan mencoba mengerti apa yang konsumen butuhkan, ya. Jadi titik awalnya mulai dari customer needs, ya. Kalau tadi selling mulai dari factory, tetapi kalau marketing mulai dari customer needs, ya. Lalu kita juga setelah belajar, setelah kita punya mengerti customer needs, maka kita membuat produk yang sesuai dengan apa yang customer butuhkan, dan dari sana kita bisa memuaskan kebutuhan customer ya, menghasilkan satisfaction ya. Dan ketika customer satisfied, dia akan punya terus transaksi jangka panjang dengan kita sehingga kita mendapatkan profit melalui customer satisfaction ya. Jadi itu sangat berbeda. Selling buat produk, push, dan sales volume naik bagaimanapun caranya. Sedangkan marketing, saya mulai dulu dengan customer needs, saya buat sesuatu yang sesuai kebutuhan mereka, dan mereka satisfied, ada terjadi kepuasan customer, ada customer satisfaction, terjadi hubungan yang jangka panjang, dan saya dapat profit dari sana. Ya, itu bedanya selling dan marketing. Kita juga telah belajar berbagai pendekatan atau konsep dalam menghasilkan produk yang dibutuhkan pasar. Ya, kita diperkenalkan dalam minggu yang lalu dalam konsep marketing ada berbagai pendekatan. Pertama yang disebut production concept, masih ingat ya? Bahwa ada orang-orang yang punya filosofi atau pemahaman, punya konsep demikian. Kalau saya membuat produk murah dan mudah didapatkan, ya, jadi available, low cost, harganya murah, pasti laku. Itu namanya production concept. Tolong diulangi kembali. Kemudian ada yang disebut product concept, kalau Anda masih ingat ya. Jadi saya harus membuat produk yang fiturnya banyak, yang canggih, paling hebat, paling cepat, ya, paling mutakhir. Nah, itu yang disebut product concept. Baru itu akan laku. Nah, orang-orang yang demikian, perusahaan yang demikian, artinya dia punya filosofi product concept. Ya, contohnya iPhone
ya, di mana setiap tahun akan mengeluarkan produk-produk baru. Kemudian ada lagi yang kita sebut selling concept, ya. Selling concept berarti dia berpikir, perusahaan berpikir atau percaya bahwa penjualan hanya akan terjadi, akan meningkat kalau saya banyak melakukan selling, upaya selling melalui promosi, iklan-iklan, billboard, ya. Jadi upaya promosi yang gencar itu yang membuat volume penjualan. Hari ini kita lihat banyak ya persaingan dengan diskon, cashback dan lainnya. Ya, itu konsepnya selling. Tetapi marketing konsep, ya, sudah dijelaskan marketing berbeda dengan production konsep. Berbeda dengan product konsep. Beda dengan selling. Marketing dimulai dengan customer needs. Buat sesuatu yang mereka memang butuhkan sehingga mereka puas dan punya hubungan jangka panjang dengan perusahaan. Ya, itu yang disebut marketing konsep. Dan terakhir kita juga kenalkan dengan yang kita sebut social marketing, ya, di mana sebuah perusahaan percaya bahwa dia akan berhasil bukan hanya kalau dia menjadi kaya, ya, perusahaan itu menjadi besar, tetapi customernya diuntungkan, perusahaan juga diuntungkan, tetapi juga masyarakat diuntungkan, ya. Contohnya perusahaan mobil listrik Tesla, ya, dia percaya kalau dia promosikan, dia komunikasikan kepada market bahwa dia adalah perusahaan yang menguntungkan market, maka masyarakat, ya, itulah contoh di mana dia mengadopsi sebuah filosofi yang disebut social marketing. Oke, ya, kita sudah bahas itu, Anda ulangi sekali lagi. Kemudian kita akan punya waktu, ya, hari ini untuk membahas tentang kampanye dan marketing. Tapi sebelumnya saya ingin recap sedikit tentang apa yang disebut dengan marketing proses, ya. Kita mulai dengan mengerti customer needs and wants, ya. Dan ini akan dibahas lebih dalam di sesi ketiga nanti, ya. Itu adalah langkah pertama. Langkah berikutnya adalah menyusun marketing strategy. Jadi mulai sekarang Anda harus sudah hafal marketing strategy, langsung ingat STP atau STDP, ya. Segmenting, targeting, differentiation, and positioning. Ini akan kita bahas di sesi keempat lebih dalam, ya. Lihat ini color coded, ya, ini yang krem, ini yang hijau muda, dan ini yang abu-abu. Kita akan juga belajar lebih dalam langkah berikutnya, yaitu integrated marketing program. Itu adalah implementasi dari marketing strategi, ya. Kadang-kadang disebut integrated marketing program, kadang-kadang disebut marketing mix, kadang-kadang disebut bauran pemasaran, ya. 3 istilah yang sama. Isinya apa? Itu yang di sini, ya. Sesi 5 dan selanjutnya itu bicara tentang product price place promotion, yang adalah isi utama dari marketing program, ya, integrated marketing program atau marketing mix. Lalu langkah berikutnya adalah mengadakan atau membangun hubungan dengan customer lewat CRM, Customer Relationship Management. Itu akan dibahas di minggu ke-11, sesi ke-11. Dan bagaimana kita bisa capture value dari customer untuk meningkatkan customer profit dan equity. Ini adalah marketing proses. Oke, kita sudah membahas hal-hal tersebut. Kalau ada hal-hal yang Anda rasanya, wah, perlu diulang, Anda bisa lihat rekaman dari sesi yang pertama. Hari ini kita akan membahas hubungan pemasaran dalam sebuah perusahaan. Dan Anda lihat di situ ada sebuah gambar yang saya harap setelah sesi ini Anda betul-betul tahu itu apa, dan ingat, bukan hanya untuk mempersiapkan diri untuk ujian, tapi juga untuk dalam praktek selanjutnya Anda bisa gunakan filosofi cara berpikir ini, ya. Jadi di setiap kotak-kotak ini, di setiap box ini, setiap sesi ada sebuah icon, ada sebuah gambar, diagram yang seharusnya bisa membantu Anda mengingat kembali isi kuliah ini, ya. Jadi harapan kami adalah hanya dengan satu slide ini Anda bisa menceritakan the whole lessons yang Anda sudah dapatkan dalam satu semester, dalam satu mata kuliah ini, ya. Jadi nanti Anda tinggal ulangi dari depan sampai ke belakang masing-masing boxnya dan coba mengulangi dengan kata-kata Anda sendiri, ya. Oke, jadi itu hari ini kita akan membahas tentang company and marketing. Ada 5 sasaran yang ingin dicapai dari sesi kita kali ini. Yang pertama adalah strategic planning, ya. Saya harapkan Anda bisa menjelaskan apa itu strategic planning, ya. Strategic planning, perencanaan strategis, ya. Dan mendefinisikan, menjelaskan peran marketing dalam mendukung the bigger picture, ya, gambar yang lebih besar, yaitu strategi perusahaan. Bagaimana marketing mendukung strategi perusahaan. Kedua, diharapkan setelah kuliah ini Anda bisa merancang, paling tidak bisa menjelaskan apa yang disebut dengan business portfolio, ya. Yang ketiga, kami harapkan Anda bisa menjelaskan pentingnya
kerjasama atau kemitraan antara fungsi pemasaran dengan fungsi-fungsi lainnya di dalam perusahaan, bahkan sampai di luar perusahaan. Ya, saya harap Anda bisa jelaskan itu nanti. Keempat, kami berharap Anda juga bisa menjelaskan apa yang disebut dengan marketing strategi. Ya, apa yang disebut dengan strategi pemasaran dan juga marketing mix. Ya, sudah disinggung sedikit, ya, tapi kita akan bahas lebih dalam. Dan terakhir, saya harapkan Anda punya gambaran dan bisa menggambarkan apa itu yang di kegiatan-kegiatan apa saja yang termasuk di dalam manajemen pemasaran, ya, marketing management. Jadi Anda sudah belajar apa itu pemasaran. Hari ini kita akan perkenalkan tentang mengelola proses pemasaran tadi, ya. Baik, kita akan mulai dengan sesi yang pertama, ya. Section yang pertama menjelaskan hubungan antara pemasaran dengan company. Setiap perusahaan harus melakukan strategic planning, ya, perencanaan strategis. Kenapa? Karena strategic planning itu adalah intinya sebuah proses untuk membuat perusahaan tetap cocok dengan lingkungan yang berubah. Sekali lagi, ya, strategic planning adalah sebuah proses untuk memastikan perusahaan itu memiliki strategic fit, cocok dengan lingkungan yang berubah. Ya, jadi bahwa tujuan perusahaan, kemampuan perusahaan yang dibangun, yang dikembangkan itu memang sesuai dengan situasi yang berubah. Kenapa? Karena situasi di perusahaan itu nggak pernah statis, ya. Segala hal di dunia ini terus berubah, ya. Jadi strategic planning itu supaya kita tetap fit, cocok dengan perubahan, ya. Tokoh evolusi Darwin bilang begini, spesies itu ada banyak dan yang bertahan bukan yang paling kuat, bukan yang paling cepat, bukan yang paling besar, ya. Dinosaurus besar dan punah, katanya begitu kalau yang menurut Darwin. Sehingga Darwin punya teori bilang spesies yang bertahan adalah yang paling bisa beradaptasi, yang paling fit dengan lingkungannya. Ya, jadi kalau lingkungan berubah, siapa yang bisa adaptasi itu yang akan survive. Jadi pemasaran juga, orang-orang yang bergerak di bidang pemasaran harus mengerti hal ini karena lingkungan itu nggak pernah statis. Apa yang bisa membuat Anda sukses 5 tahun yang lalu belum tentu bisa dipakai hari ini atau tahun depan. 5 tahun lagi sudah berbeda. Ya, itu sebabnya kita tidak mulai langsung membuat produk, tapi lihat dulu strategi perusahaan ini kemana. Saya berikan contoh, beberapa waktu terakhir ini banyak perusahaan semua menyadari bahwa customer akan beralih ke metode online. Mereka membeli produk online dan bahkan jasa pun maunya online sekarang, ya. BTN itu Bank Tabungan Negara, BTN itu Bank Tabungan Negara yang menjadi spesialis di bidang KPR, ya, perumahan rakyat. Menyadari hal tersebut dan dia buat rencana strategis. Mereka beralih dari traditional banking, di mana Anda kalau mau melakukan aplikasi kredit rumah, Anda harus ke bank, Anda harus melakukan visitasi, melihat rumahnya, jaminannya, kemudian mengajukan paper, ya, kemudian diajukan kepada direksi, kertas-kertasnya diajukan, bukti-bukti penghasilan Anda diajukan, sehingga mendapat approval, sehingga Anda bisa mendapatkan kredit. Nah, hari ini semua proses itu mulai dari aplikasi, pengumpulan data, kemudian verifikasi data, melihat jaminan, ya, survei kebangunannya sekalipun, sampai persetujuannya semua dilakukan secara online. Ya, itu contoh hasil dari perusahaan yang mampu beradaptasi. Mengapa? Karena mereka melakukan strategic plan. Ya, nah, marketing artinya harus melaksanakan apa yang disusun di strategic plan. Ya, sekarang saya akan bicara, sebelum bicara marketing, kita akan belajar dulu tentang strategic plan. Bagaimana menyusun strategic plan? Jadi strategic plan, ya, dimulai dengan menyusun company mission. Itu langkah pertama, misi perusahaan. Ya, perusahaan kita ini ada untuk apa? Apa sih misi perusahaan kita? Misi itu akan kalau kita menjawab pertanyaan apa sih intisari dari bisnis kita, apa sih core bisnis kita ini bergerak di bidang apa, ya, intinya perusahaan kita ini bisnis utamanya apa, ya. Pertanyaan itu akan membuat definisi bisnis atau business definition, ya, itu yang disebut company mission, ya. Saya berikan contoh, perusahaan kami adalah perusahaan properti bergerak
di bidang properti, ya. Kita tidak masuk ke bidang industri makanan, kita tidak masuk ke bidang logistik, tapi definisi bisnis kami adalah properti. Itu contoh ya. Misi kami adalah memenuhi kebutuhan perumahan misalnya. Itu adalah definisi bisnisnya, yang memenuhi kebutuhan perumahan ya dari masyarakat. Itu definisi bisnis. Jadi bisnis utamanya apa? Itu harus jelas, karena kalau enggak sebentar bisnis A, sebentar bisnis B, Anda nggak bisa bertumbuh dengan baik kalau Anda terus-menerus berubah pikiran ya. Jadi ini harus dibatasi dulu. Perusahaan itu harus tahu mau bisnis apa. Setelah itu dia buat sasaran, objectives, dan goals ya. Jadi tujuan dan sasaran yang mau dicapai, SMART goals, masih ingat ya. Dan setelah dia tahu sasarannya apa, dia mau jadi perusahaan yang sebesar Ciputra Group, atau mau jadi perusahaan yang terbesar di kotanya, ya. Dia mau punya aset sekian dalam berapa tahun. Nah, itu semua yang disebut sasaran dan tujuan perusahaan. Ya. Dia mau valuasi asetnya berapa? Apa dia mau go public? Nah, itu semua sasaran perusahaan yang harus biasanya disusun dalam bentuk yang bisa dikuantifikasi, ya, spesifik, measurable, harus bisa diukur. Jadi biasanya kuantitatif, ya. Di sini ada ukuran kuantitatif yang mau dicapai. Mau jadi nomor 1 di Jabar, mau go public dengan aset sekian triliun dan seterusnya. Ya, itu yang disebut company goals dan objectives. Setelah itu apa? Untuk mencapainya dia harus punya beberapa bisnis, biasanya tidak hanya satu, ya. Dia akan punya koleksi perusahaan atau koleksi usaha, ya, beberapa gabungan usaha. Nah, itu yang kita sebut portfolio. Portfolio intinya dalam bahasa asli itu portepel, ya. Itu adalah sebuah dompet atau gabungan. Dalam dompet Anda kan ada banyak isinya, ya. Jadi ini koleksi perusahaan, koleksi business units, ya. Jadi di dalamnya satu bisnis definition, properti di dalamnya ada banyak bisnis. Ya, kalau misalnya di bisnis properti itu ada banyak. Mungkin saya perumahan itu ada high rise, apartemen. Betul? Ada juga mungkin landed house, ya, atau townhouse, ya, atau bahkan membuat kota yang baru, kota baru misalnya, ya, kota yang satelit. Itu semua bisnis perumahan. Nah, unit-unit apa saja yang mau saya miliki di dalam satu business definition. Ya, jadi kalau tadi properti di dalamnya apa, saya mau masuk ke kontraktor, apa saya mau membuat semen sendiri. Ada juga perusahaan yang sampai membuat konkrit itu beton, ya, beton sendiri. Kalau memang make sense dalam portfolio bisnis dia memasukkan hal tersebut, ya. Jadi saya punya koleksi bisnis unit. Nah, setelah saya punya kejelasan tentang ini, misi saya, sasaran saya, dan unit-unit apa saja yang saya mau kembangkan. Jadi di sini ada banyak, ya, pakai jamak nih, units. Ada banyak business unit atau beberapa. Untuk masing-masing business unit saya harus membuat sasaran juga dan strateginya seperti apa. Ya, untuk masing-masing business unit. Misalnya saya bikin high rise, apartemen, dan landed house, perumahan biasa. Maka untuk masing-masing dua divisi ini atau dua business unit ini saya harus bikin strategi dan bikin pemasarannya mungkin akan berbeda caranya. Nah, jadi pemasaran itu letaknya tidak di tingkat korporasi, tapi di tingkat bisnis unit atau di tingkat produk bahkan, atau bahkan di tingkat market, ya. Karena mungkin saya bikin perumahan untuk rakyat, tapi perumahan eksklusif, pemasarannya mungkin beda, ya. Masih di dalam satu payung usaha yang sama. Saya punya grup bisnis yang mungkin punya beberapa kelas, ya. Jadi bisa by product, bisa by market, ya. Bisnis unit saya. Jadi itu saya akan buat pemasaran di masing-masing produk market itu, ya, atau di masing-masing bisnis unit. Baik, jadi itu hubungannya. Saya buat strategic plan dulu, baru saya bisa bicara marketing. Baik, kita lanjutkan. Nah, waktu saya membuat business definition, ya, definisi bisnis di sini, batasan usaha yang sebelah kiri ini, ada dua pendekatan. Satu yang betul-betul sempit, ya, yang kita sebut product oriented. Ini biasanya sempit nih. Jadi saya membatasi bisnis saya nggak sebut bisnis properti itu sebagai bisnis properti, ya, tapi mungkin langsung aja. Saya ini perusahaan yang buat apartemen, itu udah produk namanya, ya. Ini ada, atau lebih luas, ya, saya bisa mendefinisikannya secara lebih luas yang disebut market oriented definition, ya. Jadi kalau produk oriented ini betul-betul langsung saya ini perusahaan yang buat cendol, saya ini buat perusahaan yang buat makanan, martabak misalnya begitu, ya. Tapi kalau yang market oriented dia akan mendefinisikannya dari kebutuhan orang, bukan dari produk saya.
Ya, sekali lagi marketing selalu start from customer needs. Ya, itu penting sekali mulai Anda biasakan. Saya kasih contoh ya, Hulu, ini perusahaan online streaming, Anda bisa lihat TV, siaran gitu ya lewat kabel, tapi langganannya lewat internet. Ya, jadi tidak lagi lewat kabel, TV kabel, tapi lewat internet. Anda bisa menyaksikan program-program yang tersedia di channel-channel yang lain pada umumnya. Lalu dikatakan we are an online video service. Ya, itu adalah definisi bisnis yang product oriented. Kalau dia melihatnya manajemen Hulu itu melihat kami ini sebenarnya hanya perusahaan online video service, dia akan sebut begini, ya, product oriented. Jadi dia bilang kami adalah video online service, streaming service. Tapi kalau dia market oriented, dia lihat kebutuhan orang sebenarnya apa. Jadi dia bisa definisikan bisnis dia sebenarnya dia ada dalam bisnis untuk menolong orang menikmati konten-konten kapan mereka mau, when they want, where they want, how, mungkin di mobile, mungkin di laptop, mungkin di TV, ya, all for free. Dan definisikan lagi maunya gratis. Dengan kata lain dia definisi bisnisnya kami nggak akan cari duit lewat menyewakan film, tapi dari iklan, mungkin dengan membership, saya nggak tahu dengan cara lain ya. Jadi ini itu yang disebut Hulu ya. Jadi sebuah perusahaan bisa didefinisikan secara sempit bisnisnya atau secara lebih luas dengan pendekatan market oriented. Nike, kalau mau sempit dia bilang kami ini perusahaan yang jual sepatu dan baju olahraga, perangkat olahraga. Tapi kalau secara market dia bisa bilang begini, kami adalah perusahaan yang membawa inspirasi dan inovasi untuk setiap atlet di dunia. Wah, ini luar biasa. Jadi kami ini bukan hanya bikin sepatu tapi bikin inovasi. Ya, saya ingat pertama kali itu sepatu yang bisa ada elektroniknya ya. Itu kalau nggak salah Nike yang buat, di mana bisa terkonek dengan perangkat wearables, di mana Anda bisa lihat di jam, misalnya sudah berapa langkah Anda, berapa cepat Anda berlari, seberapa jauh treknya. Ya itu contoh inovasi. Karena buat mereka kami ini bukan sekedar perusahaan sepatu, ya. Jadi itu yang harus dipahami. Jangan terlalu sempit waktu buat definisi bisnis. Revlon, mereka bisa pilih, manajemen bilang kalau mau secara sempit kami ini perusahaan pembuat kosmetik. Tapi kalau dia market oriented, dia tahu orang beli kosmetik sebenarnya yang dia cari apa? Lifestyle, ya, yang kelihatan glamor mungkin, ya, dan kelihatan boleh berekspresi, freedom. Mungkin orang yang pengen kelihatan, oh aku boleh tampil ya. Kemudian sukses. Ya, dia pengen kelihatan orang itu menampilkan citra yang sukses, pengen kelihatan statusnya. Ya, mereka menjual harapan dan menjual mimpi-mimpi, ya, memenuhi mimpi-mimpi orang yang membeli produk itu. Ya, mereka tahu. Dan untuk itu dia akan menciptakan apa yang customer butuhkan, ya. Maka iklannya beda, packagingnya beda, bukan sekedar kosmetik biasa. Minggu yang lalu saya ada gambar contoh ya tentang market oriented company, market oriented konsep. Masih ingat ya, ada production konsep, ada product konsep, ada selling konsep, dan salah satunya kalau Anda punya catatan minggu lalu, sesi yang lalu Anda boleh lihat itu ada gambar tas Louis Vuitton ya, yang hurufnya L dan V. Ini tas yang mahal, tapi anehnya di seluruh dunia di tokonya itu ngantri, banyak orang mau masuk. Nah, coba Anda pikirkan, kalau product oriented, definisi bisnis LV, mungkin we make women handbags, ya, membuat tas wanita. Itu product oriented definisinya. Tapi saya yakin manajemen di sana bukan itu dalam bayangan mereka ya. Mereka tahu persis orang yang beli tas yang mahal tersebut bukan cari tas sebenarnya. Anda tahu cari apa? Pasti sudah tahu ya, cari gengsi. Ya, pengen punya status yang dihargai sebagai orang yang sukses, orang yang berkelas begitu di masyarakat. Jadi itu sebabnya mereka membuat produk nggak terbatas pada tas saja, tapi apapun yang memberikan gengsi kepada customer karena mereka tahu pelanggan mereka cari itu. Ya, mungkin kalau perlu buat masker ya, masker kesehatan ini antivirus segala macam dengan merek LV bisa saja. Ya, nah saya nggak tahu itu hoax apa enggak, tapi saya pernah lihat gambarnya seperti itu. Ya, ada masker LV. Ya, jadi sekali lagi, waktu Anda buat definisi bisnis ini jangan terlalu sempit, supaya portfolio bisnis Anda juga jangan hanya satu atau dua ya. Tetapi kalau memang bisa dikembangkan dan cocok dengan kemampuan Anda, sekali lagi harus cocok juga dengan kemampuan perusahaan. Ya, kalau banyak maunya tapi kemampuan yang nggak ada ya jangan banyak-banyak bisnis unitnya. Ya. Jadi itu, gunakan definisi yang market oriented, jangan yang sempit, product oriented. Ya. Baik. Nah, kita akan melihat kaitan
antara fungsi marketing di dalam sebuah corporate, ya, sebuah perusahaan. Nah, ada 3 level organisasi di kuliah manajemen, general management. Anda sudah diajarkan tentang ini, ya. Pertama, ada yang disebut fungsi manajemen, planning, membuat sasaran, membuat gancat, membuat budget sasaran, yaitu smart goal planning. Kemudian organizing, buat struktur, cari orangnya, staffing. Leading, melatih orang, menyemangati orang, menggerakkan orang, ya. Kemudian controlling, memantau kinerjanya, memberikan feedback, ya, itu fungsi manajemen. Nah, manajemen ini bisa dilakukan di banyak level dan di banyak area. Sekali lagi, ya, Anda sudah lihat 3 level organisasi, ada di tingkat corporate, tingkat business units, dan tingkat divisi atau departments, ya. Nah, kita akan lihat, ya, contoh di sini POLC ini dilakukan di tingkat strategik, ya. Tadi sudah dikatakan business definition, sasaran strategisnya apa, kemampuan yang harus dikembangkan apa, itu di tingkat strategis, ya. Jadi contoh kalau Astra, itu memikirkan di tingkat grup, ya. Di grup mereka itu ada otomotif, ada perkebunan, ada traktor, ada banking, keuangan, ada infrastruktur. Nah, ini masing-masing bisnis unit, ya. Di bawahnya ada banyak bisnis units dan masing-masing melakukan manajemen juga, function juga, ya. Jadi bagian perkebunan harus melakukan planning, organizing, leading, controlling. Demikian juga otomotif melakukan hal yang sama. Kemudian bagian traktor melakukan hal yang sama, keuangan juga melakukan hal yang sama. Itu masing-masing business unit punya yang disebut business unit management. Nah, setiap business unit biasanya juga punya beberapa functional areas, ya, area-area fungsional. Ada marketingnya, ada keuangannya, ada IT, ada HR, dan ada bagian operation, dan banyak lagi yang lain mungkin, ya. Dan kadang-kadang ini terpisah dari satu bisnis unit dari bisnis unit yang lain, ya. Masing-masing punya sendiri, itu tergantung bagaimana mereka mengaturnya. Tetapi mau tidak mau pasti harus ada marketingnya untuk produk otomotif, harus ada manajemen keuangan untuk otomotif, harus ada pengelolaan HR-nya untuk otomotif, operation otomotif, IT otomotif. Demikian juga untuk yang sawit, misalnya mereka Astra Group juga punya sawit. Entah digabung, entah dipisah, tapi pasti ada functional areas, ya. Jadi Anda lihat manajemen itu tolong jangan dicampur adukan, ya, karena banyak student juga yang bingung. Ini fungsi manajemen, ya, POLC. Tapi di sini functional areas sebutnya, ya, functional areas. Jadi marketing, financial, finance, IT, dan sebagainya disebut functional areas. Kalau fungsi manajemen POLC, ya. Jadi tolong diingat, mirip, ada kata-kata fungsinya tapi agak berbeda. Nah, jadi sekali lagi di tingkat corporate mereka menyusun visi misi corporation, business definition, bisnis apa saja, portfolio apa saja yang mau dikembangkan, ya. Ini mau berapa banyak bisnis unitnya. Kemudian kemampuan apa saja yang harus kita punya untuk bisa mengelola banyak bisnis unit itu. Kemudian bagaimana supaya masing-masing bisa unggul dalam competition, atau as a group kita punya sinergi antara satu bisnis unit dengan bisnis yang lain sehingga bisa saling menguatkan dan menghasilkan sinergi, ya. Itu pemikiran manajemen di tingkat corporate, ya. Corporate planning itu membahas itu. Kemudian kita juga punya yang disebut business unit strategi, ya. Mereka berpikir bagaimana cara mencapai target bisnis mereka, ya. Bagaimana mereka bisa creating value, ya. Karena creating value creation itu menciptakan wealth, ya, bagi shareholders itu terjadi sebenarnya di tingkat business unit, bukan hanya di strategik, ya. Sebagian besar kekayaan itu dihasilkan di sini, bukan di tingkat grup, ya. Memang ada sinergi di tingkat grup, tapi sebagian besar kekayaan pemiliknya Astra Group itu dihasilkan dari bisnis otomotifnya, dari bisnis sawitnya, dan seterusnya. Jadi di sini mereka harus melakukan value creation, ya. Masih ingat mata kuliah valuation, ya. Value creation artinya bagaimana cara melakukan value creation dengan melakukan investment yang menghasilkan return di atas cost of capital, ya. Kalau Anda lakukan itu, masing-masing bisnis unit melakukan investasi dan hasilnya atau returnnya, imbal hasilnya di atas cost of capital, ya. Kalau ingat mata kuliah lalu, NPV-nya positif, net present value-nya positif, masih ingat, ya, atau internal rate of return-nya di atas cost of capital, ya. Dua-duanya itu hal yang sama, ya. Mereka sedang melakukan yang disebut value creation. Artinya apa? Menciptakan kekayaan bagi shareholders, ya. Jadi masing-masing ini harus menciptakan kekayaan. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan marketing? Kalau Anda lihat
menciptakan kekayaan, mungkin Anda masih mengingat tentang apa yang disebut free cash flow, ya, valuation ya. Jadi value bisnis ini akan naik kalau mereka bisa memaksimalkan apa yang disebut free cash flow. Free cash flow itu adalah hasil penjualan dikurangi OPEX, biaya operasi, dan dikurangi biaya investasinya, CAPEX. Itu uang yang diterima oleh investor, ya, itu yang disebut free cash flow. Jadi kalau mereka bisa maksimalkan itu, maka returnnya bisa mencapai tingkat di atas cost of capital. Itu yang diharapkan, sehingga itu menghasilkan NPV positif, ya. Diulang sedikit tentang valuation. Nah, jadi untuk penjualan tentu perusahaan ingin maksimal supaya free cash flow tinggi. Untuk biaya operasi tentu perusahaan ingin sekecil mungkin supaya free cash flow naik. Untuk investasi, perusahaan juga ingin melakukan investasi bukan semurah mungkin, tapi hanya melakukan hal-hal yang menghasilkan return yang positif. Masih ingat profitability index, payback period, kemudian NPV, itu menjadi patokan apakah sebuah investment menarik apa tidak. Nah, kira-kira dari 3 elemen free cash flow ini, revenue, OPEX, dan CAPEX, marketing berperan di mana? Tentu yang revenue, ya. Jadi tugas departemen atau functionals, ya, functional areas, marketing, IT, HR, apapun yang ada di tingkat fungsional ini harus mendukung masing-masing business unit mencapai target value creation. Ya, mereka kalau marketing tentu harus mencapai target penjualan supaya free cash flow positif, bukan hanya positif, tapi kalau dihitung nanti free cash flow-nya bisa menghasilkan return di atas cost of capital. Ya, jadi setiap function di sini punya tantangan mendukung pencapaian target di tingkat business unit. Jadi itu hubungan pemasaran dalam sebuah perusahaan, ya. Baik, siapa yang bertanggung jawab? Ini saya singkat saja. Biasanya di sini ownernya, komisaris, CEO, ya, itu mereka yang memperhatikan di tingkat corporation. Di sini di tingkat business unit ada CEO atau GM, kadang-kadang disebut GM, ya. Mereka yang bertanggung jawab untuk masing-masing business unit. Sedangkan di bagian functional areas itu biasanya ada direktur masing-masing yang bertanggung jawab untuk pemasaran, keuangan, dan seterusnya, ya. Jadi itu hubungan pemasaran dengan perusahaan. Saya mau kasih satu gambar contoh, ya, tentang business unit. Ini perusahaan yang lain lagi. Tadi bicara Astra, ini Unilever, ya, perusahaan yang produknya banyak kita kenal. Ada Dove, ya, mungkin Anda kenal, mungkin Anda pakai juga. Ada Clear, shampoo, Pond's, ya, ini banyak di Indonesia, ya. Ada Vim, ya, dan banyak produk lainnya yang sebenarnya bisa dibagi ke dalam 3 business units, ya. Pertama personal care, ya, personal care shampoo, Dove, yaitu personal care, Axe, ya, ini personal care. Kemudian ada home care, ini Vim contohnya, dan merek-merek lain mungkin nggak terlalu familiar, ya, buat Anda. Tapi di seluruh dunia dia punya kurang lebih 3 business unit ini. Di beberapa negara mungkin lebih atau kurang, tergantung situasi masing-masing negara. Tapi intinya dia punya 3 core business units ini, ya. Personal care, home care, dan food and drink, ya. Bisakah Anda cari merek makanan di sini? Ada, ya, tentu Walls, itu ternyata produk Unilever juga. Knorr, nah, ini produk mereka juga. Skippy, ini produk mereka, ya. Jadi ada 3 business unit, masing-masing punya strategi dan masing-masing punya pemasaran, ya. Dan itu yang menyebabkan Anda harus tahu dulu ketika kita punya program pemasaran, ini tujuannya apa? Untuk memaksimalkan pencapaian nilai atau value creation di tingkat bisnis unit, ya, supaya investasi itu returnnya di atas cost of capital. Jadi bagian saya adalah meningkatkan revenue, ya. Baik, jadi kalau kita sudah bicara tentang ini, ya, tadi business definition, saya ada di bisnis apa, bisnis secara luas, ya, kita menggunakan market oriented definition, bisnis secara sempit. Sekarang pertanyaannya, saya mau masuk ke bisnis apa saja, Ji? Ya, bagaimana saya mengelola bisnis portfolio? Ya, saya mau jelaskan sekarang langsung ke bagian ini. Tadi definisi bisnis dan korporasi, kemudian tingkat bisnis unit, manajemen sudah dibahas. Saya akan membahas yang di sini, ya, bagaimana mengelola berbagai jenis-jenis usaha. Pertama, saya harus lihat dulu ada berapa tipe sebenarnya, ya, karena dalam perusahaan itu tidak semuanya dalam sebuah induk perusahaan masing-masing bisnis unit ini sama nilainya buat perusahaan. Ada yang
punya prospek bagus sekali, ada yang mungkin so-so, ada yang nggak terlalu bagus ya. Jadi kalau Astra itu punya banyak perusahaan, Unilever ada punya 3 tadi paling tidak bisnis unit, dan masing-masing perlu dievaluasi ya. Saya perlu merancang portfolio bisnis apa yang kira-kira harus dikembangkan ke depan. Kalau secara grup saya pengen berhasil. Nah, ada satu matriks yang sangat terkenal namanya BCG Matrix, Boston Consulting Group Matrix. BCG Matrix ini terkenal banget ya untuk mengelola portfolio ya, portfolio perusahaan. Jadi dia bagi 2x2 ya. Consulting itu paling senang membagi apapun 2x2 ya. Jadi 2x2-nya apa? Di atas dia bagi dari market share ya. Di sini dia bagi market share, ada yang high, ada yang low. Jadi yang di kiri ini high market share, di sini low market share. Artinya apa market share? Pangsa pasar. Artinya perusahaan sudah punya market yang besar belum? Dari seluruh kebutuhan customer berapa persen yang membeli merek yang saya produksi? Yaitu pangsa pasar. Dari 1 juta mobil yang dijual di Indonesia, berapa persen buatan Astra misalnya? Itu pangsa pasar mereka. Nah, dalam satu grup mungkin ada perusahaan-perusahaan atau unit-unit yang cukup berhasil, artinya dia punya market share besar di kategorinya. Tapi nggak semua. Mungkin ada di perusahaan besar sekalipun ada produk-produk atau unit-unit bisnis yang nggak terlalu sukses di marketnya. Artinya mungkin saja marketnya besar tapi market share dia kecil. Jadi total marketnya besar tapi share dia kecil. Ya, jadi ini yang kecil yang besar. Dimensi kedua adalah growth. Ya, pertumbuhan. Karena ada market yang pertumbuhannya tinggi, ada yang pertumbuhannya rendah. Ya. Jadi satu market yang hari ini masih kecil, jangan pernah kita pikir itu akan selamanya kecil karena mungkin saja menjadi sangat besar. Ya. Demikian juga satu market yang dulunya besar, mungkin ke depan udah nggak akan berkembang lagi. Marketnya sudah mulai mature, ya sudah nggak berkembang. Jadi oleh karena itu kalau saya lihat 2x2 ini, saya bisa bagi 4. Saya mulai dengan Stars. Ini adalah bisnis unit yang masuk kategori Stars adalah memenuhi kriteria. Bisnis unit itu punya market share yang tinggi di kategorinya. Ya, jadi dia sudah penguasa di produk itu. Mungkin kalau Toyota boleh dianggap market share besar ya di market otomotif. Nah, dia bisa masuk Star kalau memenuhi kriteria market share besar dan pertumbuhannya juga besar. Nah, dalam hal ini mungkin kalau grup Astra tidak bisa mengatakan Toyota itu Star ya, karena pertumbuhan otomotif agak terhambat ya dengan perubahan pola transportasi masyarakat. Orang nggak terlalu care lagi sekarang punya banyak mobil ya. Mungkin terganggu di situ, I don't know. Tapi kalau Anda punya bisnis yang growth-nya tinggi dan share Anda tinggi, itu kita sebut Star. Ini harus diurus baik-baik ya, karena marketnya besar dan kita sukses di sana. Nah, itu yang kita sebut Stars. Kita sebut bintang, ini bisnis bintang kita. Nah, ada yang market share kita besar tapi dia udah nggak bertambah lagi. Total marketnya itu udah stagnan. Tapi kita sukses di situ, di bisnis itu. Mungkin di sawit misalnya, di Astra Group, market share dari Astra Agro Lestari, nama perusahaan mereka yang bergerak di sawit, Astra Agro Lestari, mungkin market share-nya gede, termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia. Tetapi pertumbuhannya mungkin lagi slow down, lagi nggak pesat ya, karena ekspor ke Eropa ditahan dan sebagainya. Jadi itu market share-nya low, tetapi market share-nya tinggi, tetapi growth tidak ada. Itu kita sebut cash cows. Cash cow itu apa? Cow itu sapi perah ya. Jadi ini yang menghasilkan cash di perusahaan, seperti diperah, diambil susunya ya. Ini sapi jangan dibunuh, tapi dia diurus agar menghasilkan banyak susu, menghasilkan banyak resources, menghasilkan banyak uang. Ya, tentu nggak akan diinvest di sini lagi karena ini udah nggak bisa dikembangkan, growth-nya sudah nggak ada. Ya, Anda akan invest di Stars biasanya. Jadi hasil cash cow ini bisa ditaruh di sana. Ya, jadi Anda perlu beda-bedakan ya jenis business unit di dalam sebuah grup. Ada yang disebut question marks. Ini bertanya nih. Sebenarnya total marketnya bagus, ya total pasarnya masih banyak permintaan yang tiap tahun meningkat terus. Tetapi sayangnya unit usaha perusahaan tersebut tidak begitu sukses di situ. Artinya dia punya market share kecil di situ. Nah, ini kita sebut question marks. Apa ya penyebabnya ya? Apakah masih bisa saya buat itu jadi Star? Artinya saya harus tingkatkan market share, jangan kecil lagi di sini. Ya, jadi ini pertanyaan. Kalau memang nggak bisa, ya sudah, mungkin saya tinggalkan. Ngapain ngurusin sesuatu yang mungkin akan berkembang, tapi saya juga nggak sukses di situ. Ya, ini akan berkembang marketnya karena growth-nya tinggi, tetapi share saya masih kecil. Jadi ini memberikan pertanyaan, question marks.
Kadang-kadang disebut juga problem child, ya ini anak bermasalah nih, ya anak bermasalah, nggak star, nggak cash cow, ya dia bermasalah, mau orang lain kok sukses, kok saya enggak gitu. Ini problem child atau question marks. Ya ini dogs ya, dogs dalam arti negatif ya. Jadi udah nggak ada pertumbuhan marketnya, market share saya juga kecil. Kira-kira apa yang dilakukan di sini? Dikembangkan kah? Tentu tidak ya, dilepas saja, biasanya ini dijual, kalau itu pun kalau ada yang mau ya. Nah, jadi yang saya kembangkan harusnya di sini. Stars. Saya kasih ilustrasi ya. Ini BCG matrix ini mohon diingat, ini sangat populer dan saya akan kasih satu contoh. Mungkin urutan dimensinya nggak sama persis, tetapi intinya sama. Jadi kalau tadi share-nya di horizontal, ini dibuat vertikal. Ini high market share, ini low market share, dan growth-nya dibuat sebagai sumbu horizontal ya. Kalau di gambar sebelumnya vertikal. It doesn't matter ya, it doesn't really matter Anda mau pakai yang share di sini atau share di sini, sama saja. Tapi intinya dua ya, share dan growth. Nah, Unilever punya cash cow, ini makanan nih, kebetulan Mermaid ini market share mereka besar sekali ya. Ini makanan orang Australia kalau nggak salah, semacam untuk makan roti ya, Vegemite mungkin semacam itu. Dia sukses di sana, market share besar, tapi sudah nggak ada growth. Ya udah segitu-segitu aja. Dia penguasa pasar, tapi pasarnya nggak bertambah besar, total marketnya nggak bertambah. Lain dengan Lipton, ini milik Unilever juga. Anda lihat di sana mereka sukses, market share-nya besar, dan itu permintaannya masih terus bertambah. Dove juga begitu, terus meningkat penjualannya. Karena apa? Karena total marketnya juga lagi, permintaan terhadap kategori produk tersebut, total marketnya lagi berkembang pesat. Ya, nah ini masuk star. Kemudian mereka juga punya yang disebut problem child. Nah, ini market share mereka kecil, artinya mereka nggak sukses di bisnis ini. Ya, Omo ini saya nggak tahu produk apa, tapi ada business unit di dalam Unilever yang mereka nggak terlalu sukses. Padahal marketnya lagi bertumbuh pesat. Nah, jadi ini problem child. Apakah Unilever mau tolong, mau kembangkan, membuat Omo ini menjadi star? Ya itu pilihan mereka. Jadi masih question marks. Atau mereka mau lepaskan, itu question marks. Ya, jadi disebut problem child atau question marks. Dog, nah ini contohnya ragu. Ini untuk bumbu pasta ya. Kalau Anda makan pasta itu ada bumbu tomatnya. Ternyata ini masuk kategori dog ya. Artinya secara share mereka kalah dengan merek lain. Secara growth juga sudah nggak ada. Jadi ini bukan bisnis yang menarik buat Unilever. Ya, nggak terlalu menarik buat mereka. Nah, jadi ini aplikasi dari BCG Matrix, sehingga waktu mengelola perusahaan ini mereka bisa putuskan mau invest di sini, mendorong penjualan di sini kah, atau yang lain. Ya. Nah, sekarang seandainya mereka mau mengembangkan, saya ambil contoh ya, mau mengembangkan yang Lipton atau mau mengembangkan yang Omo, ya either one lah. Sekarang yang Lipton dulu. Lipton ini merek teh, saya mau kembangkan. Nah, pertanyaan bagaimana? Caranya bagaimana? Dalam kategori teh ya, Lipton itu bagaimana cara meningkatkan penjualannya? Ya, how to grow Lipton. Ini contohnya ya. Nah, ada matriks lain lagi nih. Ya, kalau yang tadi kan portfolio matrix, market share, market growth, BCG matrix. Nah, yang kedua ini matrix baru lagi, bentuknya hampir sama tapi beda. Ini yang disebut growth matrix ya. Jadi revenue growth matrix. Kadang-kadang disebut juga product market expansion grid. Product market expansion grid. Ini sama 2x2 juga. Jadi ini ada 4 jenis strategi yang bisa Anda pakai untuk mengembangkan Lipton tadi contohnya. Kalau saya mau meningkatkan penjualan dari si Lipton, revenue-nya itu ada 4 strategi yang bisa saya pilih. Nomor 1, yang disebut market penetration strategy. Market penetration yaitu saya menjualkan lebih banyak produk yang sama ke market saya yang sudah saya layani selama ini. Ya caranya bagaimana? Mungkin promo, harganya dimurahkan, atau saya bikin bonus-bonus, ya apapun intinya saya masih menjual produk yang sama ke market yang sekarang. Itu namanya istilahnya market penetration. Ya, ini Anda perlu mulai menggunakan istilah-istilah yang dipakai di
dunia marketing ya. Jadi nanti jangan ketukar-tukar, ini udah istilah yang cukup baku, jadi Anda harus hafal ya. Kemudian cara kedua, Anda bisa membuat produk baru untuk market yang ada. Jadi mungkin Anda tambahkan Lipton itu dengan sebuah produk baru yang dijual ke market yang sama. Itu makanya disebut product development. Saya membuat produk, menambahkan jenis produk untuk dijualkan, mungkin teh juga tentunya ya, teh yang lain lagi untuk market yang sama. Itu yang disebut product development. Cara ketiga, saya menjual produk yang sama tapi ke market yang baru. Ya, jadi existing produk Lipton yang biasa itu dijual ke market yang baru yang selama ini saya nggak pernah jual. Maka nanti penjualan saya, revenue saya pasti meningkat. Ya, revenue saya meningkat karena saya menjual produk yang sama ke market yang baru. Contoh, saya bisa ekspor, atau dulu saya belum jualan di pulau-pulau lain, di Kalimantan, Sulawesi, misalnya di Papua saya belum masuk ke sana, ya saya jual ke sana sekarang. Jadi marketnya baru tapi produknya masih sama. Yaitu istilahnya market development. Beda sama market penetration. Karena market penetration menjual produk yang sama ke market yang sudah selama ini tapi dimaksimalkan, ya. Nah, tentu yang keempat terakhir yang disebut diversification, ya. Jadi saya buat produk yang baru untuk market yang baru sama sekali. Ya. Jadi kalau teh tadi mungkin saya bikin teh yang premium, mungkin Lipton belum membuat yang premium tapi saya membuat yang harga yang mahal sekali, ya, teh dari Sri Lanka katakan. Saya jual ke market juga yang kelas atas, yang selama ini mungkin hotel-hotel kelas atas belum pernah beli merek Lipton yang premium. Ya, saya coba jual ke sana. Nah, itu namanya diversifikasi. Ya, jadi itu adalah 4 revenue growth strategies. Ya, saya ulangi sekali lagi, market penetration, memasarkan produk yang ada ke market yang ada. Ya, kemudian new product development, membuat produk baru untuk market yang telah ada, ya, product development strategies. Kemudian market development, yaitu memasarkan produk yang ada untuk market yang baru, ya, mungkin segmen pasar yang baru, bisa di luar pulau, bisa ekspor, atau segmen yang lebih atas, lebih rendah. Dan yang terakhir adalah diversifikasi, ya. Kita membuat produk yang sama sekali baru untuk segmen yang sama sekali baru, ya. Mercedes, produsen mobil kelas atas, memproduksi mobil yang lebih murah, lebih affordable untuk segmen yang berbeda. Nah, itu contoh dari diversifikasi. Baik, kita sudah membahas tentang apa itu strategic planning, peran marketing di sana, yaitu mendukung business unit meraih target value creation, ya, supaya investasinya menghasilkan return di atas cost of capital. Kemudian belajar tentang BCG Matrix, STARS, kemudian Problem Child, Cash Cow, dan DOC, ya, itu adalah yang disebut dengan BCG Matrix. Kemudian kita juga belajar tentang 4 strategi untuk meningkatkan revenue, ya. Apa tadi? Market penetration, product development, kemudian market development, dan diversifikasi. Nah, di bagian berikut kita akan belajar bahwa marketing tidak bisa bekerja sendiri, ya. Marketing selalu bekerja dalam konteks dan dia tidak independen, dia interdependent, saling membutuhkan dengan divisi lain di dalam perusahaan, bahkan sampai dengan di luar perusahaan. Nah, ini saya kasih contoh, ini adalah Walmart. Walmart ini hyperstore, ya, seperti Giant, seperti Hypermart, ya, di mana dia punya banyak sekali jenis produk. Bagian marketing di Walmart punya target, punya goal bahwa customer mereka akan puas dengan cara mereka bisa berbelanja produk yang sama tapi dengan harga yang paling murah dibandingkan dengan toko-toko yang lain yang ada di Amerika Serikat. Ya, by the way, mereka tidak hanya ada di Amerika tapi di banyak tempat. Di Jakarta pernah ada, ya. Jadi their goal is to provide value and satisfaction dengan cara providing products at the lowest possible prices. Ya. Nah, Anda bayangkan kalau Anda kerja di bagian marketing di sana dan Anda ingin menjadikan produk-produk yang murah, Anda nggak bisa kerja sendiri. Anda harus kerja nomor 1 dengan purchasing, bagian pembelian. Anda harus pastikan produk-produk yang dibeli untuk dijual kembali itu juga harus murah. Ya, bagaimana caranya? Nah, itu Anda harus negosiasi, ya. Anda harus bicara dengan bagian purchasing agar bisa bernegosiasi dengan supplier agar barang yang mereka supply bisa harganya murah.
Misalnya, beli untuk volume yang sangat besar, mungkin seluruh Walmart di California buat kontrak untuk 1 tahun untuk satu jenis produk, sehingga ada komitmen pembelian yang sangat besar dan bisa mendapatkan diskon, ya. Jadi itu contoh bagaimana mungkin tidak marketing bilang kita mau jual murah, kalau dia tidak bekerja sama dengan bagian pembelian itu tidak akan terjadi, ya. Mungkin kerjasama dengan bagian finance, keuangan. Kenapa? Bayangkan kalau Anda punya ribuan toko di Amerika Serikat, Anda harus isi semua dengan produk yang dibayar tunai, bayar lunas, ya. Anda perlu dana yang besar untuk membeli produk tersebut, ya. Modal kerja, inventory itu modal kerja, dan itu adalah modal yang ditanam dan harus menghasilkan return, ya. Nah, kalau modal itu mahal, ya, Anda pinjam ke bank sudah mahal, katakan dapat bunga yang tinggi, maka Anda tidak mungkin bisa mendapatkan return yang positif kalau revenue-nya kecil, dalam arti jualnya terlalu murah karena tidak menutup cost of capital, ya. Dengan demikian Anda harus kerjasama dengan bagian keuangan. Mungkin ada cara-cara cerdik untuk mengatasinya. Misalnya mungkin Anda tidak perlu bayar tunai, Anda bisa nego dengan, sekali lagi, dengan supplier, bilang sebagian saya bayar tunai, atau kalau bisa balah titip barang, ya. Dan demikian Anda bisa menekan cost of capital Anda. Tidak semua Anda harus membutuhkan modal sendiri, ya. Dengan demikian cost of money bisa ditekan, ya, sehingga Anda bisa jual dengan lebih murah. Nah, itu contoh di mana Anda nggak mungkin hanya kerja marketing sendiri tanpa peduli dengan divisi lain di dalam perusahaan. Contoh berikutnya, McDonald ini malah lebih ekstrim, di mana Anda harus bekerja sama dengan pihak di luar perusahaan. Bagian marketing McDonald misalnya, mereka tahu persis dan mereka ingin customer yang datang ke McDonald itu bukan hanya makan hamburger, tapi menikmati kualitas, tidak hanya hamburgernya, kentangnya, minumannya, semuanya, es krimnya itu harus enak. Pelayanannya harus bagus, bersih, sehingga pantas dengan harga yang customer bayar. Nah, kalau Anda bikin rekomendasi seperti itu bagian marketing, tapi tidak bekerja sama dengan pihak-pihak di dalam dan di luar perusahaan, itu nggak akan terjadi. Ya, sebagai contoh, McDonald itu bekerja bersama-sama sejak awal mendesain produknya dengan berbagai pihak lain di luar perusahaan di luar McDonald yang ada di sepanjang value chain-nya dia, ya, di sepanjang supply chain-nya McDonald. Contoh, supplier, apakah mereka harus kerja bareng? Betul. Untuk bisa kasih rasa hamburger yang konsisten, memberikan kentang yang besar-besar, ya. Kalau Anda pernah ke McDonald, lihat kentang gorengnya, tidak ada kentangnya bisa dibeli di pasar. Ya, baik daging sapinya, kentangnya, mereka tidak bisa beli di sembarang tempat. Mereka punya supplier khusus, dan suppliernya itu mungkin bukan supplier lokal. Saya pernah mendengar bahwa kentang McDonald itu diimpor dari Amerika. Ada supplier tingkat nasional, tingkat internasional malah, ya. Nah, bagaimana mungkin supplier itu bisa komit menghasilkan kebutuhan McDonald seluruh dunia kalau dia tidak membuat kerjasama long term, ya. Jadi untuk memesan kentang khusus yang ukurannya sekian dalam jumlah yang sangat besar karena outletnya banyak, untuk memastikan harga yang sama, mereka tidak mau pakai banyak supplier, tapi ada beberapa supplier yang punya kontrak khusus untuk mungkin membuka lahan tertentu supaya mereka bisa tanam kentangnya McDonald. Mungkin juga sama dengan sapinya McDonald itu mungkin ada peternakan khusus supaya bisa mensuplai dengan kualitas yang diinginkan McDonald dalam jumlah besar dengan rasa yang konsisten. Jadi kerjasama marketing waktu mendefinisikan produk, waktu mengembangkan produk itu nggak bisa sendiri. Kadang-kadang bahkan seringkali harus melibatkan pihak di luar perusahaan. Distributornya, ya, waktu mengirimkan produk-produk ini ke outletnya itu harus standarnya juga sama. Mereka harus punya truk-truk yang memadai agar makanan yang diterima di masing-masing outlet itu masih segar, ya, kualitasnya tidak menurun. Franchisee, ini orang yang punya hak franchise untuk membuka cabang McDonald, ya, ini juga harus ada kerjasama dengan mereka. Mereka tidak hanya dipasang syarat, tapi betul-betul harus ikut sama-sama kerja. Karena apa? Lokasi satu tempat dengan tempat lain berbeda, ya. Franchisee harus pastikan misalnya tempat yang akan mereka gunakan itu bersih, nyaman, ya, sehingga customer memperoleh pengalaman yang sama, ya, ke McDonald satu dengan yang lain. Mereka tahu pasti tempatnya bersih, tidak ada pengemis di depan, tidak ada PKL, tidak kotor, ya. Itu nggak bisa kerja sendiri. Bagian marketing harus punya kerjasama dengan franchisee, ya. Nah, jadi pihak-pihak tersebut adalah pihak-pihak yang ikut
bersama-sama jointly mendeliver value kepada end customers, ya, mulai dari yang punya yang nanam kentang, yang punya sapi, ya, terus franchisee, ya, dan bagian marketing McDonald, itu semua harus kerjasama. Itu yang kita sebut value delivery network, ya, karena mereka ini sebuah jaringan, sebuah rantai, ya, mulai dari supplier sampai customer ini sebuah rantai yang mendeliver value-nya tidak sepotong-potong. Sepotong-sepotong, mereka ini bekerja sejak awal bersama-sama mendeliver value untuk customer, ya. Nah, itu. Sekarang saya akan membahas tentang marketing strategi, ya, dan marketing mix. Ini adalah bagian keempat yang Anda harus pelajari dalam sesi ini. Nah, kita sudah bicara banyak hal, tapi saya ingin tambahkan satu item baru, ya, di konsep berikut ini. Kenapa? Anda sudah tahu marketing strategi, yaitu STDP, marketing mix, the 4Ps. Nah, ada satu kegiatan lain yang kita sebut marketing management functions, ya. Kalau Anda lihat management function tadi di awal saya sudah jelaskan POLC, planning, organizing, leading, dan controlling. Itu, ya. Nah, ini adalah management functions yang hampir sama, intinya mirip sekali, tapi khusus untuk marketing, ya. Ada planning, ada pelaksanaan, ada kontrol, ada, ya. Tapi ada satu yang menarik di sini adalah analisis, ya. Kenapa? Karena marketing itu tidak bisa bekerja tanpa data, ya. Dia harus mengetahui apa yang terjadi dengan customernya, kepuasan mereka, kebutuhan mereka. Jadi itu yang kita sebut marketing research, ya, dan analisis data. Nah, marketing management functions ini, ya, ada 4, ya. Jadi planning, implementing, controlling, dan analisis. Dan kalau kita gabung secara keseluruhan, ya, inilah gambar yang lengkap, ya. Jadi kalau Anda lihat, pusat kita adalah customer. Apa itu marketing? Delivering atau creating value untuk customer dan maintain relationship. Ya, itu yang orange ini. Fokus kita adalah bagaimana menghasilkan value buat customer, memelihara relationship dengan mereka. Itu target pemasar, supaya pada akhirnya kita dapat akibatnya apa? Kita mendapatkan value dari mereka, profit, ya. Untuk itu kita buat strategi. Jadi lingkaran kedua ini adalah marketing strategi, ya. Apa isinya? Segmentation, targeting, differentiation, dan positioning. Setelah itu, setelah saya memiliki strategi pemasaran, saya harus menerapkannya ke dalam bauran pemasaran, integrated marketing program atau marketing mix. Ya, saya harus menyusun definisi produk ini seperti apa, harganya seperti apa, price, promotion, dan place-nya, agar bisa meraih customer yang saya mau bidik tadi dan menempati posisi persaingan yang telah didefinisikan dalam strategi pemasaran kita, ya. Jadi itu yang kita sebut bauran pemasaran atau the 4Ps atau marketing mix. Dan aktivitasnya dalam keseluruhan itu semua, mulai dari menyusun strategi, kemudian mendefinisikan produk, price, promotion, place, itu pada akhirnya harus dilaksanakan dan dievaluasi, ya. Itu yang kita sebut marketing management function. Kaitannya manajemen tentu ada planning, ada implementation, ada control, dan ada evaluasi. Jadi evaluasi kontrol itu memberikan data kembali yang dianalisis sehingga bisa melakukan perbaikan. Itu sebuah siklus kembali kepada planning. Ya, itu yang disebut marketing management functions. Berikutnya, bagaimana Anda menerapkan strategi tadi ke dalam sebuah marketing mix, ya. Nah, marketing mix adalah sekelompok perangkat, produk, price, place, dan promotion yang bisa digunakan perusahaan untuk mencapai respon yang diinginkan dari target market. Jadi contohnya, produk itu tidak hanya bendanya, tapi Anda harus putuskan, ya, variasinya apa saja, ya, kualitasnya seperti apa, perancangan produknya kayak apa, fitur-fiturnya apa saja, brand yang mau dipakai apa saja, ya, kemudian packagingnya seperti apa, layanannya seperti apa, ya, apakah ada after sale service, ada garansi, dan sebagainya. Itu termasuk dalam produk. Kemudian price, ya, list price-nya berapa, diskonnya seperti apa, allowance-nya seberapa banyak. Apa itu allowance? Allowance itu mungkin bonus, komisi buat yang menjual, ya.
Payment period, apa ada kredit, bisa bayar mundur, bisa cicilan. Kredit term saya seperti apa? Kalau dicicil apakah ada bunganya? Ini semua bagian pricing, ya. Kemudian ada promotion. Promotion itu ada advertising, iklan, ada personal selling, ada salesman-nya seperti apa, ya. Kemudian ada promo, mungkin ada event-event yang Anda lakukan untuk meningkatkan penjualan, ya, mungkin pameran dan sebagainya. Kemudian ada PR, ya, ini public relation, kadang-kadang harus buat artikel, harus menampilkan sesuatu di artikel publik di website, ya, itu bagian PR, ya, itu promotion. Place, channel yang Anda gunakan apa saja, cakupannya seberapa banyak, di kota mana saja, kabupaten mana saja, pulau mana saja, lokasinya di mana saja, ya. Kemudian inventory, ya, apakah Anda mau nyetok barang atau semuanya dikirim setiap hari atau setiap bulan, tergantung jenis produknya. Ini harus dipikirkan bagian marketing juga. Ngirimnya pakai apa? Transportasinya, logistiknya seperti apa? Ya, jadi 4P ini harus dipikirkan oleh Anda sebagai pemasar. Ya, tidak bisa kita tidak pikirkan, ini sebagian dari marketing mix, itu 4P. Ya. Semuanya ini harus menjawab strategi, harus sesuai dengan strategi yang ditetapkan perusahaan, karena saya nggak bisa buat 4P untuk semua orang. Saya harus sesuaikan 4P itu untuk target customer yang telah disusun dalam strategi perusahaan. Masih ingat, strategi itu intinya menjawab dua hal, ya. Who will we serve? Siapa yang mau saya layani? Ya, jadi itu target marketnya siapa. Nah, kedua, bagaimana saya akan berbeda daripada yang lain? Ya, jadi 4P ini akan membuat saya menempati posisi yang unik, ya. Dibandingkan kompetitor, how will we be different from our competitors? Ya, jadi strategi itu penting sekali, karena saya harus jawab dulu. Nomor satu, who will we serve? Target segmennya siapa? Dan kedua, how will we be different from our competitors? Jadi kalau ini udah dua-duanya udah jelas, baru bisa buat 4P. Ya, kadang-kadang orang menggunakan istilah bukan 4P tapi 4C, which is the same, ya. Ini istilah saja. Produk, ya, mereka sebut customer solution, which is true. Price itu adalah customer cost, betul, ya. Place disebut juga convenience, kemudahan mendapatkan produknya. Promotion itu adalah communication, ya, communication, bagaimana menyampaikan keunggulan produk ini, bagaimana produk saya akan memenuhi kebutuhan Anda, itu disebut juga komunikasi. Jadi kadang-kadang disebut 4P, kadang-kadang disebut 4C, tapi 4C ini lebih jarang, ya. Nah, yang lebih sering adalah 4P nih, 4Ps, ya. Kadang-kadang ada juga orang yang bilang, Pak, itu 4P udah ditinggalkan, Pak. Sekarang orang pakai 5P, 6P, 7P, 8P, mungkin nanti 10P, saya nggak tahu, ya. Tetapi bukan begitu maksudnya. 4P ini adalah core-nya, inti dari marketing mix. Apakah betul hanya 4P? Mungkin perlu ditambah yang lain, saya setuju. Ya, jadi ada misalnya sekarang orang bilang P-nya itu salah satu adalah people. Betul nggak people bagian dari marketing? Ya, sangat betul. Kalau Anda punya produk misalnya Louis Vuitton kayak tadi, tas mewah, harga mahal, dijual di toko-toko yang pusat perbelanjaan yang paling mewah, promosinya juga eksklusif, ya, billboard yang besar dan sebagainya. Tapi orang yang jualan people-nya, pas Anda masuk, kok kayak nggak cocok, ya. Ini mbaknya kok kayak pelayan tokonya kayak jualan di apotek biasa misalnya, kayak di pasar, nggak cocok. People harus diperhatikan nggak? Ya. Physical evidence, P yang berikut physical evidence, lokasi tokonya, ya, jenis tokonya, ya, jenis outletnya, jenis penataan visual merchandisingnya, cara menaruh barang-barangnya, itu mungkin nggak ada di sini. Disebutnya physical evidence, ya. Kalau Anda properti, apakah betul ada gedungnya kelihatan? Ya, buktinya mana? Physical evidence. Nah, jadi ada orang yang menambahkan P dengan people, physical evidence, bisa lagi nambah dengan yang lain-lain, nggak masalah, ya. Tapi yang saya sampaikan hari ini, minimum 4 ini tentang the 4 Ps Anda harus kuasai, ya. Apa itu? Product, price, place, promotion. Disebut apa? Marketing mix, ya. Baik. Jadi kita sudah membahas 4 hal tersebut. Kita akan melihat aktivitas apa saja yang dilakukan di dalam fungsi pemasaran.
Ya, jadi functional area marketing ini punya manajemen juga PLC di dalam ya. Tadi analitik, implementasi dan seterusnya. Kita akan lihat bagaimana mengelola upaya-upaya pemasaran tadi ya, disebut marketing management functions. Jadi kalau management function saja masih ingat ya, planning, organizing, leading, controlling. Ini kurang lebih sama, tapi khusus untuk marketing. Jadi gambarnya seperti ini. Dimulai dengan analisis, ya analisis mulai tahu customer sehingga saya bisa melakukan planning. Jadi aktivitas yang kedua, planning. Saya buat strategic plan. Apa itu? Segmentation, targeting, differentiating, positioning. Ya, tujuannya apa? Menjawab dua pertanyaan. Who will we serve dan how will we be different from our competitors? Itu disebut strategic plans. Lalu saya buat integrated marketing program atau integrated marketing plans, marketing mix. Nah, ini tahap planning. Setelah itu saya laksanakan. Jadi kegiatannya pertama analisis, ya, marketing management function analisis, planning saya laksanakan dan saya kendalikan. Saya harus ukur hasilnya. Saya harus mengevaluasi apa baik hasilnya, kurang bagus, perlu ditambah dana investasinya, atau sudah bagus. Dan dari sana saya bisa mengambil tindakan korektif. Hal-hal yang belum mencapai target, perbaikannya seperti apa. Jadi mirip PLC ya, mirip sekali. Ada planningnya, pelaksanaannya, controlling, dan ada analisis. Itu yang disebut marketing management functions. Nah, analisis, apa sih yang paling penting untuk Anda marketing lakukan ya? Jadi Anda harus lihat peluang baru, Anda lihat kemampuan Anda, kecocokan antara apa yang di luar dan apa yang di dalam, ya mirip dengan corporate planning tadi, strategic fit. Pada tingkat produk pun Anda harus lakukan. Pada tingkat produk Anda lakukan SWOT namanya. Ya, jadi SWOT itu analisis strengths, kekuatan Anda apa? Weaknesses, kelemahan Anda apa? Opportunities, kesempatan yang ada apa saja? Dan threats, ancaman yang ada apa saja? Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, kekuatan dan kelemahan itu tentu dua faktor internal. Ya, jadi Anda bukan lihat keluar. Di sini kemampuan Anda apa? Internal capabilities Anda apa? Bagaimana saya bisa, kekuatan saya apa yang bisa membuat saya sukses? Tapi kelemahan saya, keterbatasan saya apa? Ini kita harus kenali. Kenapa? Supaya saya bisa memilih strategi yang cocok dengan kesempatan dan ancaman yang ada di luar. Jadi strength and weakness internal, tapi faktor yang di luar eksternal adalah kesempatan dan ancaman. Ya, faktor-faktor apa yang di luar yang berubah sehingga kita punya kesempatan baru. Ancaman baru apa yang ada di luar? Apakah ada orang menggunakan taktik banting harga? Apakah ada rumor-rumor yang jelek tentang produk kita? Nah, itu ancaman semua. Nah, ini semua harus dianalisis ya. Jadi itu tahapan analisis. Kalau tadi lihat ini biasanya dilakukan pertama dengan melakukan SWOT analisis ya. Baik, saya nggak akan bahas semua karena ini sudah dibahas. STDP 4P sudah laksanakan. Lalu saya akan bahas lagi yang di sebelah sini ya, kontrol itu pengendalian ya. Jadi kita harus lihat upaya kita, investasi kita ini cocok nggak hasilnya dengan apa yang sudah saya keluarkan. Pertama, saya pasti mengeluarkan investasi untuk marketing. Kalau dilihat tadi ada analisis. Waktu analisis perlu data nggak? Ya, berarti Anda mengumpulkan data pakai uang nggak? Iya, biasanya bayar ya. Anda melakukan riset, pemasaran, itu biaya. Setelah itu Anda punya data, tahu kebutuhan customer, Anda susun produk. Product development pakai biaya nggak? Ya jelas banyak biaya. Kadang-kadang produknya membutuhkan banyak iterasi sampai berhasil. Terus saya tes ke market, pakai biaya. Diterima apa tidak. Terus saya pasang upaya promosi. Promosi itu jelas banyak pakai biaya. Billboard, digital marketing, TV, radio, apapun itu investasi yang besar. Ya, kenapa itu disebut investasi? Karena itu bukan biaya operasi biasa. Itu harus ada yang kembali, ada harapannya dikeluarkan biaya-biaya tersebut. Ya, riset, product development. Kemudian tadi pasang promosi dengan harapan ada return, makanya disebut investasi. Walaupun kalau Anda baca laporan keuangan, memang secara akuntansi seluruh biaya marketing
tidak bisa dikategorikan sebagai capex, masuk di neraca, nggak bisa. Itu masuk di biaya operasi, adanya di profit and loss statement, ya. Jadi di dalam laporan laba rugi dianggap sebagai pengeluaran. Kenapa? Karena memang sulit mengukur manfaat iklan hari ini untuk penjualan 2 minggu dari sekarang, 3 bulan dari sekarang. Ada nggak dampaknya? Sebenarnya ada dampaknya, tapi sulit diukur, ya. Tapi itu dulu, hari ini itu sangat mudah diukur. Karena apa? Karena iklannya digital. Dan traffic pembelian Anda itu juga bisa dimonitor. Traffic customer yang datang ke website Anda bisa diukur. Hasil penjualan Anda tercatat. Jadi ini sangat-sangat mudah mengukurnya. Ya, jadi Anda harus lihat returnnya seperti apa. Kepuasan customer. Iya, customer value ini bisa diukur. Ya, kalau zaman sekarang dengan digital, nanti di kuliah digital marketing ini akan diajarkan mengukur ini. Kemudian dengan kepuasan yang meningkat, kita harapkan dia bisa attract, menarik customer baru. Jadi jumlah pelanggan banyak. Dan customer jadi setia. Ya, retain customers, customer retention, loyal. Ini loyalty program. Jadi dengan kepuasan customer, mereka banyak customer baru dan customer yang ada nggak kabur. Ya, dua hal yang berbeda. Ya. Nah, dari sana kita bisa meningkatkan yang disebut customer equity. Customer equity, masih ingat ya? Itu adalah perkalian antara customer lifetime values dengan jumlah customer. Ya. Jadi kalau di sini customer setia sama kita, tentu lifetime value-nya besar. Customer lifetime value itu apa? Jumlah pembelian total satu orang customer seumur hidup dia. Dari produk kita ya. Dia membeli produk kita selama seumur hidup itu berapa banyak, itu disebut customer lifetime value. Untuk satu orang. Nah, sekarang kalau customer-nya banyak, ini yang sebelah kiri ya, saya punya banyak customer dan masing-masing lifetime value-nya tinggi. Kalau ini dikalikan, orangnya banyak, masing-masing beli banyak, maka itu customer equity meningkat. Itu yang disebut customer equity. Jadi pembelian terhadap produk saya dari total customer saya seumur hidup mereka. Nah, jadi itu yang dimaksimalkan. Dan ini bisa dihitung, ya bisa dihitung. Sekarang kalau saya invest biaya marketing tadi, product development, kemudian mulai dari riset, product development, product testing, terus biaya promosi, itu salah satu yang paling besar, dijumlahkan, itu adalah cost of marketing investment, total cost. Saya bandingkan dengan hasil ini, equity-nya. Maka saya bisa hitung berapa return-nya. Ya, dan tadi kalau marketing punya target menghasilkan return di atas cost of capital, maka return saya juga sebagai fungsi marketing yang terbatas, ya, tidak mencakup yang lain dalam perusahaan, harus menghasilkan return di atas cost of capital. Ya, jadi saya mengenal, kita sangat memantau pemasaran itu return on marketing investment. Jadi jangan pernah berpikir yang penting kita ngiklan, rajin ngiklan, bikin event. Ya, sekarang ukur hasilnya seberapa banyak. Harus ada fungsi kontrol. Ya, jadi marketing management function tadi ada analisis, ada planning, ada implementation, tapi juga ada kontrol pengendalian. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian saudara untuk sesi yang kedua ini. Tetap semangat ya, dan saya kira Anda akan belajar terus banyak hal selama sesi-sesi berikutnya. Saya menganjurkan untuk Anda mengulangi lagi apa yang telah Anda pelajari dalam 2 sesi awal ini, karena ada banyak istilah baru yang mulai perlu bukan hanya dihafalkan, tapi dibiasakan dan dipahami sungguh-sungguh artinya apa. Tetap semangat dan sukses buat Anda semua.